Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Fahmi. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya akibat wabah yang melanda desa mereka. Tanpa sanak saudara yang tersisa, ia tumbuh sendirian, mengandalkan kebaikan hati beberapa penduduk desa yang sesekali memberinya makanan atau pekerjaan ringan. Namun, lebih sering daripada tidak, Fahmi harus bertahan hidup dengan mencari makan di hutan. Meski hidup dalam kesederhanaan, Fahmi tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum dan membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Para tetua desa sering mengangguk-kagum melihatnya, berkata, "Anak ini mungkin tak punya harta, tapi hatinya lebih berharga dari emas." Sehari-hari, Fahmi mengumpulkan buah-buahan liar, mencari ikan di sungai, dan berburu hewan kecil untuk mengisi perutnya. Ia sudah sangat mengenal hutan, tahu di mana tempat terbaik untuk menemukan umbi-umbian atau sumber air bersih. Namun, meskipun hutan adalah sumber kehidupannya, ia tak pernah mengambil lebih dari yang ia butuhkan. "Alam ini bukan hanya milikku," katanya dalam hati setiap kali menebang ranting kering atau mengambil sarang burung yang sudah ditinggalkan. Di desa, ia dikenal karena kebaikannya. Jika melihat seorang nenek kesulitan membawa kayu bakar, ia segera membantu. Jika ada anak kecil menangis karena kehilangan mainannya, ia berusaha menemukannya kembali. Meskipun tak memiliki banyak barang, ia sering berbagi apa yang dimilikinya, bahkan jika itu berarti ia harus tidur dengan perut kosong. Namun, meskipun dihormati oleh sebagian penduduk, ada pula yang memandangnya sebelah mata. Beberapa orang menganggapnya hanya sebagai anak yatim piatu yang tidak berguna, seseorang yang tidak akan pernah memiliki masa depan. "Apa gunanya berbuat baik kalau kau tetap miskin?" sindir seorang pemuda kaya di desa yang sering mengejeknya. Fahmi hanya tersenyum, tak membalas hinaan itu. Baginya, nilai seseorang bukan diukur dari harta atau status, melainkan dari perbuatan mereka. Ia percaya bahwa selama ia menjalani hidup dengan tulus, keberkahan akan datang dengan caranya sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Fahmi duduk di tepi sungai, membasuh tangannya yang kotor setelah seharian mencari makan. Ia memandangi air yang mengalir tenang, merenungkan kehidupannya. "Mungkin aku tak punya banyak," gumamnya, "tapi aku punya kebebasan, aku punya ketenangan. Dan itu sudah cukup bagiku." Namun, ia tidak tahu bahwa kehidupannya yang sederhana akan segera berubah. Takdir memiliki rencana lain untuknya, sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan semuanya dimulai dari pertemuan tak terduga di dalam hutan. Pagi itu, seperti biasa, Fahmi melangkah ke dalam hutan dengan langkah ringan. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, dan kicauan burung terdengar riang di antara pepohonan. Udara pagi yang segar membuatnya merasa damai, seperti selalu. Ia membawa keranjang anyaman di punggungnya, berharap bisa mengumpulkan beberapa buah dan umbi-umbian untuk dimakan hari ini. Sungai kecil di dekat perbatasan hutan juga menjadi tujuannya. Jika beruntung, ia bisa menangkap beberapa ikan untuk makan malam. Namun, rencana paginya terhenti ketika sebuah suara lirih menarik perhatiannya. Terdengar rintihan kecil, hampir tertelan oleh suara hutan. Fahmi berhenti melangkah, menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar lagi, lemah, penuh penderitaan. Ia mengikuti sumber suara itu, menyingkirkan ranting dan daun-daun lebat hingga tiba di sebuah tempat terbuka. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor bayi harimau terjebak dalam jerat pemburu. Tubuh mungilnya gemetar, cakarnya berusaha meronta, tetapi jerat di kakinya terlalu kuat. Luka akibat tali kasar itu tampak jelas, darah merembes ke tanah. Matanya yang kuning keemasan memancarkan ketakutan. Fahmi menelan ludah. Ia tahu betapa berbahayanya seekor harimau, bahkan yang masih bayi sekalipun. Ia juga sadar bahwa di sekitar sini pasti ada induknya. Jika harimau betina itu kembali dan menemukan manusia dekat anaknya, ia tidak akan ragu untuk menyerang. Tetapi Fahmi tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ia berlutut perlahan, mencoba mendekati harimau kecil itu dengan hati-hati. "Hei, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lembut. Harimau kecil itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan, tapi tidak lagi meronta. Mungkin ia terlalu lemah untuk melawan, atau mungkin nalurinya mengatakan bahwa manusia ini tidak berbahaya. Dengan gerakan hati-hati,
Fahmi mengeluarkan pisau kecil dari pinggangnya dan mulai memotong tali jerat. Setiap gesekan pisau membuat harimau kecil itu meringis kesakitan. Tetapi Fahmi tetap bekerja dengan cepat dan penuh ketelitian. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya jerat itu terlepas. Kaki harimau kecil itu masih berdarah dan tampak bengkak. Fahmi tahu bahwa tanpa perawatan, ia mungkin tidak akan bertahan. Kalau aku meninggalkannya di sini, ia akan mati, pikir Fahmi. Tanpa banyak berpikir lagi, ia melepaskan syalnya dan dengan hati-hati membungkus tubuh harimau kecil itu agar tetap hangat. Aku akan membawamu ke rumah dan merawatmu sampai sembuh, katanya, meski ia tahu harimau kecil itu tidak akan mengerti. Sambil menggendongnya dengan hati-hati, Fahmi mulai berjalan kembali ke desanya. Namun, dalam pikirannya, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Di mana induknya? Apakah harimau betina itu sedang mencarinya? Ataukah ia sudah menjadi korban para pemburu yang memasang jerat ini? Fahmi menoleh ke belakang, melihat ke dalam kegelapan hutan. Ia tidak tahu bahwa dengan menyelamatkan bayi harimau ini, hidupnya akan berubah selamanya. Fahmi berjalan pulang dengan bayi harimau dalam pelukannya. Ia bisa merasakan tubuh mungil itu masih gemetar, mungkin karena kesakitan atau ketakutan. Sesekali, hewan kecil itu mengeluarkan suara lemah, seperti mengeluh. "Tenang, kau aman sekarang," bisik Fahmi sambil mengelus kepala harimau kecil itu. Ketika tiba di rumahnya, sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, Fahmi segera mencari kain bersih dan air hangat untuk membersihkan luka di kaki harimau itu. Dengan hati-hati, ia membasuh darah yang mengering, memastikan agar tidak ada infeksi. Harimau kecil itu sesekali meringis, tetapi tidak memberontak. Mungkin ia tahu bahwa Fahmi hanya ingin membantunya. Setelah membalut lukanya, Fahmi mencari sisa makanan yang ia miliki. Ia hanya punya sedikit ikan kering dan ubi rebus. "Kau pasti lapar," katanya, lalu mengambil sedikit ikan dan menyuapkannya ke harimau kecil itu. Awalnya, harimau itu ragu, tetapi setelah mencium aroma makanan, ia mulai melahapnya dengan lahap. Fahmi tersenyum. Ada rasa hangat di hatinya melihat hewan kecil itu mulai pulih sedikit demi sedikit. "Aku akan menjagamu sampai kau cukup kuat," ujarnya. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat bulan naik tinggi di langit dan cahaya keperakan menyelimuti desa, suara-suara asing terdengar dari luar rumah Fahmi. Awalnya samar, tetapi semakin lama semakin jelas, suara hewan-hewan. Fahmi yang sedang duduk di sudut rumahnya segera berdiri dan mengintip dari balik jendela. Matanya melebar. Di luar rumahnya, puluhan hewan liar berkumpul. Ada rusa, burung hantu, kelinci, monyet, bahkan beberapa serigala dan harimau dewasa. Mereka berdiri diam, menghadap rumahnya, seolah menunggu sesuatu. Cahaya bulan membuat mata mereka tampak berkilat, menciptakan pemandangan yang hampir seperti mimpi. Fahmi menelan ludah. Ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Biasanya, hewan-hewan liar takut pada manusia dan tidak akan mendekati pemukiman. Tetapi malam ini, mereka datang ke rumahnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat seekor harimau dewasa yang sangat besar berdiri di antara mereka. Harimau itu memiliki bulu berwarna keemasan dengan garis-garis hitam yang tegas. Matanya tajam, penuh wibawa, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Fahmi sadar bahwa ini bukan kebetulan. Mereka pasti datang karena bayi harimau yang ia selamatkan. Apa mereka ingin mengambilnya kembali? Pikirnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu rumahnya. Udara malam yang dingin langsung menyentuh kulitnya, tetapi itu bukan hal yang paling ia khawatirkan. Langkahnya pelan saat ia melangkah keluar. Ia bisa merasakan tatapan semua hewan yang tertuju padanya. Tetapi anehnya, tidak ada satupun yang menunjukkan sikap mengancam. Mereka hanya mengamati. Harimau besar itu maju beberapa langkah, berdiri di hadapan Fahmi. Mata emasnya menatap tajam, seolah mencoba memahami manusia di depannya. Fahmi menahan napas. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Harimau besar itu merendahkan kepalanya sedikit. Bukan tanda menyerang, tetapi lebih seperti isyarat penghormatan. Fahmi terkejut. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang mendalam dalam sikap hewan-hewan ini. Rusa-rusa mendekat,
Burung-burung bertengger di atap rumahnya. Bahkan serigala yang biasanya buas hanya duduk diam, seolah menjaga rumahnya. Fahmi menoleh ke dalam rumahnya, melihat bayi harimau yang ia selamatkan. Mata kecilnya berbinar, dan tanpa ragu, ia berjalan tertatih ke arah Fahmi, lalu menggesekkan kepalanya ke kaki pemuda itu. Saat itu, Fahmi mengerti. Para hewan ini datang bukan untuk menyerangnya, tetapi untuk berterima kasih. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa ini bisa terjadi, tetapi satu hal yang pasti, malam ini, sesuatu yang ajaib telah terjadi di rumahnya. Dan keajaiban ini baru saja dimulai. Kabar tentang hewan-hewan liar yang berkumpul di sekitar rumah Fahmi menyebar dengan cepat di desa. Beberapa warga yang kebetulan melintas malam itu melihat pemandangan yang mustahil dipercaya. Rusa, burung, serigala, dan bahkan harimau dewasa berkumpul dengan damai di sekitar gubuk Fahmi. Ketakutan pun segera menyelimuti penduduk desa. Mereka berbisik-bisik di pasar pagi itu, membicarakan apa yang mereka anggap sebagai pertanda buruk. Apa ini ulah makhluk halus? Bisik seorang wanita tua dengan wajah cemas. Tidak mungkin. Hewan-hewan liar itu pasti datang karena sesuatu. Jangan-jangan Fahmi telah melakukan sesuatu yang melanggar adat, balas seorang pria paruh baya. Beberapa orang mulai menghubungkan kejadian ini dengan berbagai mitos lama. Ada yang percaya bahwa Fahmi telah bersekutu dengan roh hutan, ada pula yang menganggapnya sebagai kutukan. Aku sudah curiga sejak lama, gumam seorang pemuda yang dulu sering mengejek Fahmi. Dia selalu aneh, hidup sendiri di tepi hutan. Sekarang lihat, hewan-hewan itu datang seolah menjadikannya raja mereka. Mereka tidak tahu bahwa kebenaran jauh dari dugaan mereka. Siang itu, sekelompok warga desa berkumpul dan berjalan menuju rumah Fahmi. Mereka membawa cangkul, tongkat, dan alat-alat sederhana, bukan untuk menyerang, tetapi sebagai bentuk perlindungan diri. Tidak ada yang tahu apakah hewan-hewan liar itu akan menjadi agresif jika mereka mendekati rumah pemuda yatim piatu itu. Namun, ketika mereka sampai di sana, langkah mereka terhenti. Di depan rumah Fahmi, seekor harimau dewasa berdiri tegap, menghalangi siapapun yang ingin mendekat. Matanya tajam dan penuh kewaspadaan, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menyerang, seolah ia hanya ingin memastikan bahwa tidak ada manusia yang berniat mencelakai Fahmi atau bayi harimau yang berada di dalam rumah. Para penduduk membeku. Kita harus pergi dari sini sebelum harimau itu menyerang, seru seseorang. Tapi bagaimana dengan Fahmi? Bagaimana kalau dia memang telah melakukan sesuatu yang melawan kehendak alam? Sahut yang lain. Suasana semakin tegang. Tidak ada yang berani maju, tetapi mereka juga tidak bisa mundur tanpa mendapatkan jawaban. Saat itulah pintu rumah terbuka, dan Fahmi keluar dari dalam rumahnya. Ia berdiri dengan wajah tenang, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Bayi harimau yang ia selamatkan duduk di kakinya, sesekali menggesekkan kepalanya ke kaki Fahmi, seperti seekor kucing kecil yang ingin dimanja. "Kenapa kalian datang ke sini dengan wajah penuh ketakutan?" tanya Fahmi. Suaranya terdengar jernih di antara keheningan. Para penduduk saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Namun, setelah beberapa saat, seorang tetua desa akhirnya berbicara. "Fahmi, kami tidak paham mengapa rumahmu dikelilingi oleh hewan-hewan liar. Ini bukan hal yang biasa. Apa yang sebenarnya terjadi?" Fahmi menghela napas. Ia sudah menduga bahwa kejadian tadi malam akan membuat warga desa gempar. "Aku tidak melakukan apapun yang melanggar adat atau membahayakan desa," katanya dengan suara tenang. "Aku hanya menemukan bayi harimau ini terperangkap di jerat pemburu. Ia terluka dan hampir mati. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, jadi aku merawatnya." Para warga mulai berbisik-bisik lagi. "Tapi bagaimana dengan hewan-hewan lainnya? Mengapa mereka datang ke sini?" tanya seseorang dengan nada cemas. Fahmi menatap hewan-hewan yang masih berkumpul di sekitar rumahnya. Seekor rusa melangkah mendekat, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak berniat jahat. Burung-burung yang bertengger di dahan pepohonan berkicau pelan, menciptakan suasana yang anehnya damai. "Aku tidak tahu pasti," jawab Fahmi jujur. "Tapi mungkin mereka datang bukan untuk menyerang, melainkan untuk berterima kasih." Suasana kembali sunyi. "Berterima kasih?" ulang seorang pria dengan ragu. Fahmi mengangguk. "Aku menyelamatkan satu dari mereka.
Mungkin ini cara mereka menunjukkan rasa hormat atau perlindungan kepada bayi harimau ini. Para warga mulai berpikir ulang. Hewan-hewan ini memang tampak damai. Tidak ada tanda-tanda agresi. Jika memang benar bahwa mereka hanya datang sebagai bentuk penghormatan, maka tidak ada alasan untuk takut. Tetapi, tidak semua orang bisa menerima penjelasan Fahmi begitu saja. Ini tetap saja tidak wajar, desis seorang pemuda dengan nada skeptis. Manusia tidak seharusnya dikelilingi oleh hewan-hewan liar. Bisa jadi ini sebuah pertanda buruk. Tetapi sebelum siapapun bisa berbicara lagi, harimau besar yang berdiri di depan rumah Fahmi mengangkat kepalanya dan mengaum pelan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sebuah peringatan. Dan dalam keheningan itu, sesuatu yang lebih besar mulai terjadi. Para penduduk mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa takut mereka perlahan berubah menjadi rasa kagum dan hormat. Mereka melihat bagaimana rusa-rusa berdiri di dekat Fahmi tanpa rasa takut. Bagaimana burung-burung berkicau dengan damai di sekitar rumahnya. Mereka melihat bagaimana bayi harimau itu mempercayai Fahmi seutuhnya, seolah ia adalah bagian dari keluarga. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai memahami sesuatu yang mungkin selama ini mereka abaikan, bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan, tanpa rasa takut atau ancaman. Setelah hari itu, suasana di desa perlahan berubah. Beberapa penduduk masih merasa cemas, tetapi banyak yang mulai melihat Fahmi dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai anak yatim piatu yang tidak berguna, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan alam, sebuah anugerah yang langka dan berharga. Dan tanpa mereka sadari, pemuda sederhana itu baru saja mengubah cara mereka memandang dunia. Minggu-minggu setelah kejadian itu, desa kecil yang terletak di pinggir hutan itu mulai berubah secara perlahan. Tak hanya dalam cara pandang para penduduk terhadap Fahmi, tetapi juga dalam cara mereka berinteraksi dengan alam dan makhluk hidup di sekitar mereka. Kehidupan yang sebelumnya terpusat pada kegiatan bertani dan mencari keuntungan pribadi, kini mulai dipenuhi dengan rasa saling menghargai dan kesadaran akan pentingnya keseimbangan alam. Fahmi, dengan segala keheningan dan kerendahan hatinya, tidak pernah menginginkan perubahan besar dalam desa itu. Ia hanya ingin hidup dengan damai, menjaga harimau kecil yang ia selamatkan, dan berusaha untuk tetap bertahan hidup seperti biasa. Namun, takdir tampaknya memiliki rencana yang lebih besar. Hewan-hewan yang datang ke rumah Fahmi tidak hanya sebagai penghormatan semata, tetapi juga sebagai penanda perubahan. Lambat laun, para penduduk desa mulai memperhatikan adanya fenomena yang lebih aneh. Tanaman-tanaman yang mereka tanam di ladang menjadi lebih subur. Sungai yang tadinya surut kini kembali mengalir deras, dan udara yang dulu terasa panas dan kering kini lebih segar. Kehadiran hewan-hewan yang sering berkumpul di sekitar desa pun memberi pengaruh. Ada keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah keharmonisan antara manusia dan alam yang sebelumnya sulit dipahami. Fahmi sendiri, meskipun tetap dengan kehidupannya yang sederhana, mulai merasa bahwa peranannya dalam komunitas ini semakin penting. Ia bukan hanya pemuda yang dikenal karena kebaikan hati, tetapi juga seorang penjaga alam, seorang pemimpin yang tidak mengandalkan kekuasaan atau jabatan, melainkan rasa saling percaya antara manusia dan alam. Ia tidak pernah meminta penghormatan, tetapi justru memberikan teladan dalam cara ia hidup dan memperlakukan makhluk lain dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari, beberapa orang mulai mendekatinya, bukan hanya untuk mencari bantuan atau nasihat, tetapi juga untuk belajar bagaimana mereka bisa hidup lebih harmonis dengan alam. Beberapa petani yang dulu hanya tahu cara mengolah tanah dengan cara konvensional kini mulai belajar untuk bertani dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Mereka menanam lebih banyak pohon, memelihara tanah agar tetap subur, dan berhenti menggunakan pestisida yang berbahaya. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai menjaga kawasan hutan di sekitar desa, memastikan bahwa tidak ada pembalakan liar yang terjadi. Bahkan, para pemburu yang dulu sering memasang jerat dan mengganggu kehidupan hewan liar mulai merasa malu atas perilaku mereka. Salah satu pemburu yang paling keras kepala, seorang lelaki bernama Darman, datang menemui Fahmi pada suatu pagi. Aku ingin meminta maaf Fahmi," kata Darman dengan wajah yang dipenuhi rasa bersalah. "Aku tahu selama ini aku banyak melakukan hal buruk terhadap hutan dan hewan-hewan di sana. Tapi setelah melihat apa yang terjadi, aku merasa malu." Fahmi menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. "Kita semua punya kesempatan untuk berubah Darman. Yang penting sekarang adalah apa yang kita lakukan selanjutnya.
Allah memberikan banyak hal untuk kita, dan kita juga harus menjaga kembali. Darman mengangguk pelan, menundukkan kepala. Aku akan berhenti berburu. Aku akan membantu menjaga hutan, menjaga keseimbangan. Keputusan Darman bukan hanya sebuah permintaan maaf, tetapi juga simbol dari perubahan yang mulai terjadi dalam hati banyak orang di desa itu. Meskipun perubahan ini tidak datang dengan cepat atau mudah, perlahan tapi pasti, semakin banyak yang bergabung dalam perjuangan untuk hidup lebih selaras dengan alam. Desa yang dulu terpecah-pecah dan lebih fokus pada kepentingan pribadi, kini mulai berkembang menjadi komunitas yang lebih solid. Mereka saling mendukung, bekerja bersama untuk menjaga lingkungan, dan berbagi apa yang mereka miliki untuk kebaikan bersama. Keberhasilan mereka dalam menjaga alam semakin terlihat. Ladang yang mereka garap semakin subur, hasil panen melimpah, dan bahkan ikan-ikan di sungai semakin banyak. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak hanya bertani untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masa depan desa dan alam yang mereka cintai. Di tengah-tengah perubahan ini, Fahmi tetap dengan kehidupannya yang sederhana. Ia tidak pernah memaksakan perubahan ini pada siapapun. Namun, setiap kali ia melihat para penduduk desa berkumpul untuk bekerja bersama, atau saat mereka berbicara tentang cara menjaga alam, ia tahu bahwa perubahan itu telah terjadi, dan ia adalah bagian dari perubahan tersebut. Seiring waktu, lebih banyak desa-desa di sekitar mereka mulai mendengar cerita tentang Fahmi dan keharmonisan yang tercipta di desanya. Mereka datang untuk belajar, ingin mengetahui bagaimana mereka bisa menciptakan kedamaian antara manusia dan alam di tempat mereka. Fahmi, anak yatim piatu yang dulu hanya dikenal sebagai pemuda biasa, kini menjadi simbol harapan, kebijaksanaan, dan keberlanjutan. Ia mengajarkan bahwa kebaikan hati bisa membawa perubahan besar, dan bahwa hubungan antara manusia dan alam adalah hal yang harus dijaga dan dihargai. Dan meskipun dunia di luar sana penuh dengan tantangan, di desa kecil ini, keseimbangan antara manusia, hewan, dan alam tetap menjadi inti dari kehidupan mereka. Sebuah pelajaran yang terus hidup, menginspirasi banyak orang untuk menjaga dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kisah Fahmi mulai tersebar lebih jauh dari desa kecil itu. Suara tentang pemuda yang menyelamatkan seekor bayi harimau, yang kemudian membawa ratusan hewan liar ke rumahnya, terdengar sampai ke desa-desa lain, bahkan ke kota-kota besar. Orang-orang yang mendengar cerita ini terkesima oleh kebaikan hati Fahmi yang tanpa pamrih, dan lebih dari itu, oleh perubahan yang terjadi di desanya, perubahan yang tampaknya dipicu oleh hubungan harmonis antara manusia dan alam. Tahun demi tahun berlalu, tetapi kisah Fahmi tetap hidup. Setiap kali seseorang melewati desa itu, mereka akan mendengar cerita tentang anak yatim piatu yang baik hati, dan bagaimana ia mengubah seluruh komunitas hanya dengan kebaikan dan kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya. Para penduduk desa, yang dulu ragu dan takut, kini mengenang Fahmi dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka tidak hanya mengingatnya sebagai seorang pemuda yang telah menyelamatkan bayi harimau, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang menunjukkan bahwa keberanian terbesar bukanlah menghadapi musuh, melainkan mendengarkan hati nurani dan melakukan yang benar meskipun dunia di sekitar kita tidak memahami. Setiap musim panen, desa itu mengadakan perayaan kecil untuk menghormati hubungan mereka dengan alam. Perayaan ini tidak hanya tentang keberhasilan mereka dalam bertani atau memelihara hewan, tetapi juga sebagai pengingat akan pelajaran yang mereka peroleh dari Fahmi. Mereka berkumpul untuk berterima kasih kepada alam, dan untuk mengenang Fahmi, yang dengan tindakan sederhana tetapi penuh makna telah mengajarkan mereka tentang arti sejati dari kehidupan yang seimbang. Suatu hari, beberapa tahun setelah kejadian itu, sebuah kelompok dari kota datang ke desa untuk mengadakan penelitian tentang keberlanjutan lingkungan. Mereka terkejut melihat bagaimana desa ini tumbuh subur, dengan tanah yang subur, udara yang segar, dan sungai yang jernih. Salah seorang peneliti, seorang wanita bernama Sarah, mendekati seorang penduduk desa dan bertanya tentang rahasia keberhasilan mereka. Saya rasa, rahasianya ada pada hubungan kami dengan alam. Kami belajar untuk hidup selaras dengan bumi, berterima kasih atas setiap berkah yang diberikan, jawab penduduk desa tersebut dengan senyum. Dan itu semua berawal dari seorang pemuda, Fahmi. Ia mengajarkan kami bahwa kebaikan itu memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Mendengar penjelasan itu, Sarah tertarik dan meminta untuk bertemu dengan seseorang yang bisa menceritakan lebih lanjut. Tanpa ragu, penduduk desa itu membawa Sarah ke rumah Fahmi, meskipun Fahmi sudah tidak lagi tinggal di gubuk kecil itu. Fahmi telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat sakit yang dideritanya. Namun,
Warisan kebaikannya tetap hidup di setiap sudut desa. Para penduduk desa menceritakan bagaimana pemuda itu menghabiskan hari-harinya, menjaga hewan-hewan yang ia selamatkan, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan mengajarkan mereka untuk mencintai alam dengan sepenuh hati. Kisahnya tentang menyelamatkan harimau kecil dan mengubah cara pandang desa terhadap alam telah menginspirasi banyak orang. Bahkan mereka yang tidak mengenal Fahmi secara langsung merasakan dampaknya. Sarah terkesan dengan kisah yang diceritakan oleh para penduduk desa. "Saya rasa, kami memiliki banyak yang bisa dipelajari dari sini," katanya, mencatat di buku catatannya. Fahmi tidak hanya mengubah desa ini, tetapi juga mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar kita sebagai manusia terletak pada kebaikan hati, dan bagaimana kebaikan itu bisa membentuk dunia yang lebih baik. Keberadaan Fahmi di dunia ini mungkin sudah berakhir, tetapi pengaruhnya tetap ada. Desa itu, yang kini dikenal sebagai Desa Fahmi, menjadi simbol harapan bagi banyak orang, sebuah tempat di mana manusia dan alam bisa hidup berdampingan dengan damai. Bahkan, pemerintah daerah mulai melibatkan desa ini dalam proyek-proyek konservasi alam, mengundang mereka untuk berbagi pengetahuan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Namun, bagi para penduduk desa, warisan Fahmi bukanlah tentang pujian atau penghargaan. Bagi mereka, yang paling penting adalah nilai-nilai yang ia tanamkan, bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, dapat mengubah dunia. Fahmi mengajarkan mereka untuk tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi makhluk hidup lainnya, tanpa pandang bulu. Di akhir setiap tahun, desa ini mengadakan perayaan untuk mengenang Fahmi. Tidak ada patung atau monumen besar yang dibangun untuknya. Sebagai gantinya, mereka hanya menanam pohon bersama-sama, mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya merawat bumi, dan bagaimana setiap individu dapat membawa perubahan. Mereka berbagi cerita tentang Fahmi, bukan untuk mengagungkannya, tetapi untuk mengingatkan diri mereka sendiri bahwa kebaikan hati adalah kekuatan yang tak ternilai harganya. Desa Fahmi, yang dulu sebuah desa kecil yang sederhana, kini menjadi contoh bagi dunia. Kisah tentang seorang anak yatim piatu yang menyelamatkan seekor bayi harimau dan mengubah desanya menjadi tempat yang penuh kasih dan keseimbangan dengan alam tetap hidup, menginspirasi banyak orang untuk terus berbuat baik. Dan meskipun Fahmi tidak lagi ada di dunia ini, ia hidup dalam setiap tindakan kebaikan yang terjadi di desa itu, sebuah warisan yang tak akan pernah pudar.